Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, oma-oma, adik-adik, saudara sekalian, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah jangan khawatir, janganlah takut. Salah satu lagu Taise yang juga sudah masuk dalam buku nyanyian kita PKJ 302. Demikian bunyi lagu tersebut. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminlah. Ya, lagunya sangat sederhana, mudah untuk dinyanyikan, dan syairnya sungguh juga sangat mendalam dan kuat mengingatkan kepada kita untuk tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita, karena hidup kita ada di tangan Tuhan, tidak perlu ada yang ditakutkan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita atau relate dengan lagu ini, salah satunya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini merupakan pengajaran Yesus yang terkenal dengan khotbah di bukit. Yesus berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bapak saudara sekalian, firman yang kita baca tadi sudah sangat jelas. Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, bahkan tentang hidup kita. Karena itu semua sudah dijamin oleh Allah. Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan, tetapi ada syaratnya. Kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu mari kita terus terarah kepada Tuhan. Apapun yang saat ini sedang menjadi kekhawatiran ataupun ketakutan kita, baik tentang makanan, minuman secara harafiah, tetapi juga bisa secara rohaniah, ataupun juga tentang pakaian, baik secara harafiah, tentang pakaian yang mau dipakai, tetapi juga tentang jabatan, kedudukan, kita tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir atas kehidupan kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran kita tidak akan bisa menambah usia kita.
karena semuanya sudah ada di tangan Tuhan. Mari kita terus serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita bersandar penuh kepada kehendak-Nya dan hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kembali bersama-sama telah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan semakin memberkati kami dengan damai sejahtera dan sukacita, karena kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 15 Juli. Ada Oma Heni Cahya, ada Bu Yuliani Hareva, Ibu Melati Puspasari, dan Saudara Prisma Krishna Tania. Dan juga yang berulang tahun pada tanggal 16 Juli, Pak Kevin Helmi Wijaya, Ibu Mira Puspadewi, dan Saudari Christine Maria Masniari. Tuhan bertambah usia mereka di hari-hari ini, biarlah membuat mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupannya, terus menjadikan sukacita berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi, belajar, pekerjaan, tengah-tengah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan di mana teman-teman mereka. Tuhan terus senantiasa memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan dan sakit, Ibu Trisnaningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Ibu Silvi Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Milmanorek. Biarlah mereka terus boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam usaha perjuangan sakit penyakit yang mereka alami. Mendoakan juga para lansia, ada Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Hargono, Ibu Silvia atau Oma Silvia Intan, Oma Theo, Oma Heni Cahya, Opa Effendi, Oma Wiguna, Oma Christine, Oma Sumihar, dan mungkin beberapa yang belum bisa kami sebutkan. Kiranya limpahan kasih karunia juga Tuhan terus hadirkan kepada mereka yang mereka alami, mereka rasakan, membuat mereka tetap teguh, taat dan setia kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati saudara keluarga yang mendampingi dan merawatnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan gerejamu GKI 5 dalam serangkaian kegiatan ibadah syukur yang sudah berjalan dengan penuh sukacita dan hormat, penuh kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Biar jemaat ini semakin berderap melangkah bersama untuk mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan bagi gerejamu. Tuhan terus berkati majelis jemaat, para pendeta, penatua, para pengerja, dan juga seluruh aktivis boleh bersatu dengan umat-Mu bersorak bersama mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya rahmat dan cinta Tuhan terus melingkupi apa yang menjadi rencana-rencana besar bangsa kami untuk pemindahan ibu kota ke IKN, untuk transisi kepemimpinan pemerintahan dari Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran. Biarlah semua proses politik berjalan dengan aman, rukun, damai, dan terwujud Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam rahmat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi. Kami menaikkan doa kami Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.